Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Baiklah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan rekaman acara atau kajian kitab Irasatul Lahfan bersama Al-Ustadz Muhammad Umar Sahabat Hafidhullah Ta'ala. Ya, semoga kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini mudah-mudahan masih dalam keadaan bersemangat ya, meskipun mungkin sudah kita menyelesaikan berbagai pekerjaan di kesempatan hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat beraktivitas ya bagi Anda sudah mulai kembali beraktivitas ya di kesempatan sore hari ini, yang mudah-mudahan meskipun nanti sampai malam nanti ya, mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar. Baiklah saudara kaum muslimin pendengar di manapun Anda berada, baiklah kita akan dengarkan kajian berikut ini dan semoga bermanfaat. Kami dari situ mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6 berkenaan dengan masalah tazkiyah. Kata Allah, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celaka, neraka wail bagi orang-orang musyrikin karena mereka tidak mendatangi atau tidak memberikan az-zakah. Qala aktsarul mufassirin, berkata kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan salaf dan juga dari kalangan yang berikutnya menyatakan bahwa kalimat zakah dalam ayat ini maknanya tauhid. La yu'tuna tauhid, syahadat an la ilaha illallah, yaitu mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan zakah? Kenapa disebut zakat? Karena memang tauhid itulah yang akan mensucikan mereka. Tauhid itulah yang akan membersihkan hati mereka dan menyempurnakan hati mereka menjadi hati yang bersih sempurna. Sehingga inilah yang ditawarkan oleh Musa kepada Firaun, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa untuk mendatangi Firaun dan menawarkan, hallaka ila an tazakka, hallaka ila an tazakka, apakah engkau tidak punya keinginan untuk membersihkan dirimu? Apakah engkau wahai Firaun enggak mau membersihkan hatimu dan menyempurnakan hatimu menjadi hati yang sempurna? Dengan apa? Tentunya dengan keislamannya.
dengan menerima dakwah tauhid dari Musa alaihissalam? Apakah engkau tidak mau menerima dakwah tauhid sehingga engkau menjadi suci hatinya, menjadi bersih hatinya? Maka ini pula yang dimaksud dalam ayat ini. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Celaka orang-orang musyrik yang tidak mau menerima tauhid, yakni mereka tidak mau membersihkan diri mereka, enggak mau mensucikan hati-hati mereka. Demikian tafsir dari kebanyakan para pakar-pakar ahli tafsir. Wal iman alladhi bihi yazkul qalb. Makna zakat dalam ayat ini adalah tauhid dan iman. Alladhi bihi yazkul qalb. Yang dengan itu, dengan tauhid dan iman, yazku al-qalb. Hati akan menjadi berkembang sempurna. Fa innahu yatadamman nafyi ilahiyyati ma siwal haqq min al-qalb. Karena tauhid memiliki kandungan konsekuensi menghilangkan sesembahan-sesembahan lain dari hati kecuali al-haq, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika taharatu. Dan itulah yang namanya taharah. Itulah yang namanya taharah, pembersihan hati, dihilangkan semua tarikan-tarikan kepada Tuhan-Tuhan lain, tarikan-tarikan kesyirikan. Apa yang dibesarkan oleh hati, apa yang dijadikan sebagai ilah oleh hati, semuanya dinafikan. La ilaha illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hati dibersihkan dari keterkaitannya dengan Tuhan-Tuhan lain, dan kemudian hanya kepada Allah dia menghambakan dirinya. Berarti hati itu menjadi bersih, bersih dari ta'abbud li ghairillah, bersih dari penyembahan kepada selain Allah. Wa itsbatu ilahiyatihi subhanahu, membersihkan dari selain Allah dan menetapkan keilahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama, dan itulah inti dari zakah dan nama, inti dari perkembangan hati dan kesucian hati. Fa inna tazakki yantazimul amrayni jami'an. Fa inna tazakki wa in kana asluhu an-nama wa ziyadah wal barakah fa innahu innama yahsul bi izalati syarr. Karena yang namanya tazkiyah, yang namanya perkembangan sempurna bagi hati, walaupun maknanya nama, maknanya berkembang, ziyadah, semakin sempurna, semakin barakah, tetapi juga terkandung di dalamnya makna kesucian. Kenapa? Karena tidak mungkin dicapai kecuali dengan pembersihan. Tidak mungkin dicapai kecuali dengan taharah. Innama yahsulu biizalati syarr. Sesungguhnya akan didapat tazkiyah tadi, perkembangan hati menjadi lebih sempurna, tidak akan terwujud kecuali kalau hati itu bersih. Inilah sebabnya kenapa sebagian manusia, sebagian kita kaum muslimin memahami tazkiyah itu pembersihan, padahal aslinya tazkiyah bukan pembersihan. Tazkiyah adalah menjadikan hati berkembang semakin sempurna. Itu maknanya. Tapi kenapa menjadi bergeser maknanya bahwa tazkiyah itu pembersihan? Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Tazkiyatul qalb, pembersihan hati. Padahal makna tazkiyah bukan pembersihan. Makna tazkiyah itu adalah menjadikan hati tadi berkembang semakin sempurna, ziyadah, barakah, numu, bertambah berkah, bertambah sempurna. Ini makna tazkiyah. Tetapi karena tidak mungkin terwujud kecuali kalau hati itu bersih, maka makna itu terkandung di dalamnya, makna kebersihan. Sehingga kita dengar dari sekian banyak para da'i, para ustadz, kalau bicara tentang tazkiyah, langsung menyatakan kebersihan hati, pembersihan hati. Dikatakan, falihada sarat tazakki yantadimul amrayni jami'an. Maka akhirnya istilah tazakki, istilah tazkiyah, akhirnya mengandung dua makna sekaligus di dalamnya. Makna pembersihan dan makna berkembang semakin sempurna. Fa aslu ma tazku bihil qulub wal arwah wa tauhid. Baik, kalau sudah kita pahami tazkiyah itu adalah pembersihan, dan kemudian dengan bersih itu berkembang semakin sempurna, apakah yang kira-kira paling membersihkan hati dan yang kira-kira paling menjadikan hati berkembang lebih sempurna? Dikatakan aslu ma tazku bihil qulub wal arwah at-tauhid. Inti dari yang membersihkan hati dan membersihkan jiwa, membersihkan rohani adalah tauhid.
Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak bertawakal, tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari tazkiyatun nufus. Inti dari tazkiyatun nufus. Barang siapa yang mempelajari tazkiyatun nufus tapi tidak mempelajari tauhid, itu adalah keanehan yang paling aneh di abad 21. Sungguh keanehan yang paling aneh. Kenapa? Karena tazkiyatun nufus, pembersihan hati yang paling inti adalah dengan tauhid. Tidak mungkin hati jadi bersih, nggak mungkin hati jadi baik, nggak mungkin hati ini akan menjadi lebih sempurna kecuali dengan tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Tauhid, bergantung bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada lainnya. Wa tazkiyah ja'lu syai'i zakiyan. Mana tazkiyah? Adalah menjadikan sesuatu menjadi zaki. Imma fi dhatihi, bisa jadi pada zatnya, wa imma fil i'tiqad, bisa jadi pada keyakinannya, wal khabar anhu, dan juga berita tentangnya, tentang apa yang diyakininya, ikrar ya. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, ajaltuhu wa fasaqtuhu. Adaltuhu menjadikannya adl, fasaqtuhu menjadikannya fasq. Fasik. Idza ja'altuhu kadzalika fil kharij. Kalau dijadikan demikian, maka fi'ilnya bisa dipakai dengan dari hasilnya. Hasilnya adil dikatakan adaltu, hasilnya fasq dijadikan fi'ilnya fasaqtuhu. Demikian pula jadi zaki, fi'ilnya adalah zakka atau tazakka. Hal laka ila an tazakka? Maukah engkau membersihkan hatimu sehingga menjadi berkembang sempurna? Au fil Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa ala ghairi ma'na qad aflaha man zakkaha." Adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Huwa ala ghairi ma'na. Ini berbeda dengan makna ayat Allah dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah berbahagia mendapatkan falah orang yang membersihkan dirinya. Ayat yang ini berbeda dengan yang itu, yang kemarin sudah kita singgung di akhir pembahasan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau makna ayat Allah fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri, maknanya ay la tukhbiru bi zakatiha wa taqulu nahnu zakun salihun muttaqun. Yani kalian jangan mengkhabarkan tentang diri-diri kalian bahwa kalian suci. Jangan mengkhabarkan tentang kebersihan dirimu, kebersihan hatimu, kebersihan jiwamu. Wa taqulu, dan kalian berkata nahnu zakun, kami adalah orang-orang yang bersih. Atau nahnu salihun, kami orang-orang yang saleh. Atau kalimat nahnu muttaqun, kami orang-orang yang takwa. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri. Oleh karena itu di ayat berikutnya, huwa a'lamu bimanittaqa, sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang takwa. Jangan kamu merasa dirimu takwa, jangan merasa dirimu suci, jangan merasa dirimu seorang yang saleh, jangan. Allah lebih tahu siapa yang saleh, Allah lebih tahu siapa yang muttaqin, Allah lebih tahu siapa orang-orang yang zakun, yang tahirun mutatahirun. Walihada qala aqiba dzalik. Oleh karena itu Allah mengatakan di ayat berikutnya, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang bertakwa. Wa kana ismu Barrah, dan pernah terjadi seorang wanita bernama Barrah. Barrah itu orang baik. Faqala, maka Nabi bersabda, tazakka atau zakki nafsaha, apakah dia mensucikan dirinya sendiri? Fasammaha Rasulullah SAW Zainab, maka Rasulullah menamakan wanita tadi dengan Zainab, tidak mau menyebutnya dengan Barrah, karena Barrah ini berarti dia mensucikan dirinya sendiri. Saya orang baik, saya orang bar. Kemudian dalam riwayat dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah lebih tahu tentang siapa yang merupakan ahlul bir, siapa di antara kalian yang memang orang-orang baik. Allah yang lebih tahu. Karena kadang-kadang manusia
Bahkan bukan kadang-kadang, manusia hanya bisa melihat zahirnya, hanya bisa melihat dari luar, tidak melihat bagaimana hatinya, bagaimana niatnya, bagaimana dibalik itu semua, nggak tahu. Zahirnya saleh, ternyata murai, orang yang ria, mungkin terjadi. Zahirnya saleh, ternyata dia punya harapan-harapan lain, ada udang di balik batu, mungkin terjadi. Sehingga kamu tidak tahu, Allah lebih tahu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah tahu tentang siapa yang bertakwa. Maka kamu jangan sok merasa suci, jangan sok merasa diri paling saleh. Ini mana ayat? Fala tuzakku anfusakum. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, alam tara ila alladziina yuzakku anfusahum. Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum. Tidaklah engkau lihat, atau tidakkah engkau lihat mereka-mereka yang mensucikan diri mereka sendiri, kata Allah. Ini lihatlah mereka, orang-orang yang sok merasa paling suci, yang merasa dirinya adalah orang-orang yang zaki. Ayataqiduna zakaaha wa yukhbiruna bihi, yakni orang-orang yang meyakini dirinya adalah orang yang suci dan mengkhabarkan tentang kesucian dirinya. Kama yuzakkil muzakki syahid fayaqulu an nafsihi ma yaqulul muzakki fihi, thumma qala Allah ta'ala balillahu yuzakki man yasha. Sebagaimana para orang-orang yang mensucikan seseorang, yang jadi sebagai saksi, fayaqul, maka dia mengatakan tentang dirinya seperti apa yang dikatakan oleh orang yang menilainya. Saya begini kata fulan, saya begitu kata fulan. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah lah yang akan mensucikan siapa yang dikehendakinya, dan Allah lah yang lebih tahu siapa-siapa yang bertakwa. Ay huwa alladhi yaj'aluhu zakiyan. Dialah Allah yang menjadikan dia sebagai zaki. Dialah Allah yang menjadikan seseorang menjadi suci. Wa yukhbir bi zakatih, dan Allah pula yang mengkhabarkan kesuciannya. Wa hadza bi khilafi qawlihi, maka ini makna berbeda dengan makna ayat Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Berbeda. Kalau tadi dilarang, fala tuzakku, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Kalau ini dipuji, qad aflaha, sungguh akan berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka ini bukan mengkhabarkan tentang dirinya saya suci, bukan, tapi orang yang berupaya untuk mensucikan dirinya. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan tauhid, dengan menghidupkan ajaran sunnah Rasulullah. Berarti orang ini sedang berupaya untuk zakka nafsaha atau zakka qalbah. Dia berupaya untuk mensucikan dirinya, membersihkan hatinya, menyempurnakan qalbahu. Fa innahu min babi qawlihi, maka ini sama maknanya, babnya dengan bab halaka ila an tazakka. Sama dengan apa yang ditawarkan oleh Musa kepada Firaun. Halaka ila an tazakka, maukah engkau mensucikan dirimu? Maka tentunya tawaran ini kalau diterima akan terpuji. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan berbahagia orang yang mensucikan dirinya, yakni orang yang berupaya untuk membersihkan hatinya dengan tauhid, dengan Islam, dengan mengamalkan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangannya. Qad aflaha. Orang inilah yang akan mendapatkan falah. Qad aflahal mu'minun. Ya, ini maknanya qad aflahal mu'minun, akan berbahagia, akan mendapatkan falah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman berupaya untuk mensucikan dirinya. Ay ta'mal bi ta'atillahi ta'ala, yakni engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, fatasira zakiyan, sehingga engkau menjadi orang yang zaki. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan yang seperti itu juga adalah ucapan Allah dalam ayat lain surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Kalau tadi qad aflaha man zakkaha, kalau ini qad aflaha man tazakka. Sungguh akan berbahagia orang-orang yang berupaya untuk mensucikan dirinya. Tazakka sudah bermakna dia mensucikan dirinya sehingga dia lazim. Tetapi zakka dia dalam keadaan muta'addi, membutuhkan maf'ul, sehingga ada maf'ulnya, zakkaha, mensucikan jiwanya atau mensucikan hatinya, dirinya.
Yani zakka nafsahu. Zakka nafsahu, mensucikan dirinya. Wan nafs muannas. An-nafs muannas. Sehingga disebutkan qad aflaha man zakkaha. Sedangkan kalimat tazakka dia lazim. Qad aflaha, sungguh akan berbahagia orang yang berupaya untuk mensucikan diri. Wa qad ikhtalafa fi ad-dhamir al-marfu' fi qawlihi zakkaha. Kemudian ada perselisihan di kalangan para ahli tafsir, di kalangan para ulama tentang dhamirnya kembali kemana. Zakkaha, bukan dhamir ha yang dimaksud, tapi dhamir yang terkandung di dalam fi'ilnya. Zakka yuzakki, ini siapa yang menzakka yuzakki ini? Siapa fa'ilnya? Faqilahu Allah. Dikatakan dalam satu pendapat mereka, para ahli tafsir, bahwa dhamirnya kembali kepada Allah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh akan berbahagia orang yang Allah telah mensucikan nafsunya, atau telah mensucikan jiwanya. Berarti siapa yang mensucikan? Allah. Zakka, di sana ada dhamir mustatirun fi, kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ay aflaha atau aflahat nafs zakkaha Allah Azza wa Jalla. Berarti mana ayatnya? Telah berbahagia jiwa yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khabat nafs man dassaha, dan sungguh akan jelek jiwa yang Allah telah jatuhkan dia atau rendahkan dia. Wa qila, tetapi ada pendapat lain dari mereka, dari para ahli tafsir, inna dhamir ya'udu ala fa'il aflah, bahwa dhamirnya kembali kepada fa'il dari aflaha. Qad aflaha, telah berbahagia orang yang dia mensucikan dirinya. Perhatikan perbedaannya, pendapat pertama dengan pendapat kedua. Kalau yang dhamirnya kepada Allah, berarti maknanya telah berbahagia orang yang Allah telah sucikan dia. Tetapi kalau dhamirnya kembali kepada orang tersebut, maka maknanya telah berbahagia seorang yang berupaya untuk mensucikan dirinya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, man huwa atmahu wa rajih. Mana yang lebih rajih dari dua pendapat? Kita dengarkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala, bahwasanya pendapat pertama menyatakan bahwa man sawa'un kanat mausula atau mausufah, bahwa man di sana qad aflaha man, sama saja apakah dia mausulah atau mausufah. Fa inna ad-dhamir law 'ada 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala laqala qad aflaha man zakkahu. Katanya, kalau dhamirnya kembali kepada Allah dan dhamir maf'ulnya atau dhamir mansubnya kembalinya kepada man, tentunya harusnya mudzakkar dong. Harusnya man zakkahu, bukan zakkaha. Berarti yang kembali kepada dhamir man harusnya yang belakang. Kalau dhamir fa'ilnya kembali pada Allah. Adapun pendapat kami, dhamir fa'ilnya yang kembali kepada man, sedangkan dhamir yang belakang kembalinya kepada jiwa. Demikian dikatakan. Wal awwalun yaqulun, sedangkan golongan pertama yang berpendapat bahwa dhamirnya kembali kepada Allah, yaqulun, mereka menjawab bahwa man wa idza kana lafdhuha mudzakkar wa in kana lafdhuha mudzakkaran fa idza waqa'at ala muannas jaza i'adatu ad-dhamir 'alaiha bi lafdhil muannas, bahwa kata man tidak harus dia dianggap sebagai mudzakkar. Kalau dia kembalinya kepada muannas, bisa dianggap sebagai muannas. Berarti bisa yura'il lafadh, bisa pula yura'il ma'na. Kalau yura'il lafadh, dia mudzakkar. Man itu mudzakkar. Tetapi kalau yura'il lafadh, yura'il ma'na, kalau melihat maknanya, man ini adalah mengganti jiwa tadi, nafs. Kalau kembalinya kepada jiwa, telah berbahagia jiwa yang telah disucikan oleh Allah. Kalau man itu maknanya jiwa, berarti muannas. Berarti boleh kembali kepada makna yang terkandung dalam man. Demikian kata golongan pertama. Sehingga tidak harus zakkahu, bisa tetap zakkaha. Karena hanya kembali kepada man, tetapi man bermakna nafas. Kalau man bermakna nafas, dia muannas. Kalau muannas boleh disebutkan dengan zakkaha, yura'i al-ma'na, bukan yura'i al-lafaz. Demikian dalam pembahasan nahwu. Walafdul mudzakkar mura'atul lafaz. Kalau mudzakkar itu melihat lafaz.
Kalau muannas itu melihat maknanya. Wa kilahuma minal kalamil fasih. Apakah dhamirnya kembali kepada lafaz berarti mudzakkar atau kembali kepada makna berarti muannas? Itu dua-duanya fasih. Dua-duanya bahasa Arab yang fushah. Mau bukti? Dibuktikan oleh mereka. Oleh para awwalun, para pendapat-pendapat pertama membuktikan. Wa qad waqa'a fil Qur'an i'tibaru lafdhiha wa ma'naha. Telah tersebut dalam Quran kedua-duanya. Yang dhamirnya kembali kepada lafaz dan dhamir kembali kepada makna. Lihat, yang dhamirnya kembali kepada lafaz. Wa minhum man yastami'u ilaika wa minhum man yastami'u ilaika. Yastami'u, mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir fihi. Kembalinya kemana? Kembalinya kepada min, kepada man. Kembali kepada man. Man yastami'u. Mufrad atau jama'? Mufrad. Berarti yura'i al-lafaz, melihat lafadznya lafaz mufrad, man yastami'u. Tetapi di dalam ayat lain, juga dalam Al-Quran, dalam ayat lain, dalam surat lain, surat Yunus, wa minhum man yastami'una ilaik, wa minhum man yastami'un, dengan jama', man yastami'una ilaika. Padahal sama-sama man, yang di atas man jadi mufrad, ini man jadi jama'. Kenapa? Man yang fi'ilnya mufrad yura'il lafaz, sedangkan man kemudian fi'ilnya jama' itu melihat maknanya, karena di sana walaupun man tetapi maknanya siapa-siapa, yakni orang-orang itu tadi. Minhum man yastami'un, yang dimaksud di sana banyak. Berarti sama saja dalam bahasa Arab, kedua-duanya fushah, maka melihat kepada lafaz atau melihat kepada makna, sehingga sangat tepat disebutkan dengan zakkaha, karena walaupun kembalinya ha itu kepada man, tapi di sana maknanya adalah nafs. Man di sana adalah nafs. Qala al-murajjihuna lil qaul al-awwal, berkata yang merajihkan pendapat pertama, yadullu ala sihhati qaulina, yang menunjukkan benarnya pendapat kami bahwa dhamir dari fi'il itu kembali kepada Allah, sedangkan ha kembali kepada man. Itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Hadis dari hadis Abi Malikah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, ataitu lailatan, aku datang pada suatu malam, fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku dapati Rasulullah sallam sedang berkata, sedang berdoa, Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doanya Rasulullah, Rabbi, wahai Rabbku, a'ti nafsi taqwaha, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah, jadikanlah berkembang sempurna, anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan hati, yang mensucikan jiwa, yang menjadikan jiwa berkembang sempurna, engkau sebaik-baiknya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah walinya, engkau adalah maulanya. Ikhwan fillah azakumullah, perhatikan hadis ini. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dikatakan rijalus sahih. Ikhwan fillah azakumullah, dan sebutkan pula di sini riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah wan Nasa'i. Maka dalam hadis ini jelas siapa fa'il dari zakkaha, siapa pelaku dari kalimat zakkaha. Jelas Rasulullah mengatakan, anta ya Rabb, anta khairu man zakkaha, engkau ya Allah sebaik-baik yang mensucikan jiwa, sebaik-baik yang menjadikan hati berkembang sempurna, sehat. Berarti jelas kembali pada Allah Ta'ala. Maka hadis ini menafsirkan ayat tadi, kata pendapat pertama. Hadis ini menafsirkan ayat tadi, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah berbahagia orang-orang yang Allah telah sucikan dia. Allah telah jadikan dia menjadi zaki, maka berbahagialah dia. Fa hadha ad-du'a kat tafsiri li hadhihi al-ayah, maka doa Nabi ini sebagai tafsir terhadap ayat tadi. Wa anna Allah Ta'ala huwa alladhi yuzakki an-nufus,
Karena Allah lah yang mensucikan hati-hati manusia, fatasiru zakiyah, sehingga hati-hati itu menjadi bersih, berkembang sempurna. Fallahu wal muzakki, maka Allah lah yang merupakan muzakki, yang mensucikan. Wal abd huwal muzakka, sedangkan hamba itulah yang muzakka, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainahuma farqun bainal fa'il wal mutawi'. Maka perbedaan antara keduanya adalah perbedaan antara pelaku dan peminta, pemohon. Allah yang melakukan tazkiyahnya, hamba tadi yang mengharapkannya, yang memintanya, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu walladzi jaa'a fil Qur'ani min idhafati zakah ila al-'abdi innama huwa bima'na tsani. Katanya, kata mereka, dan yang datang dalam Quran, semua zakah yang disandarkan kepada hamba tadi mensucikan, maka itu maknanya adalah makna yang kedua. Qulillana azakumullah dunal awal, bukan yang pertama seperti qad aflaha man tazakka. Berarti makna yang kedua adalah makna upaya, orang yang berupaya. Qad aflaha man tazakka, halaka ila an tazakka. Orang yang berupaya untuk mendapatkan zaki, untuk mendapatkan zakah, untuk mendapatkan kesucian dengan taat pada Allah Ta'ala. Ay taqbal tazkiyat Allah Ta'ala lak. Makna tazakka, kata kelompok pertama ini, dalam dua ayat tadi, qad aflaha man tazakka dan halaka ila an tazakka, kedua-duanya bermakna taqbal tazkiyat Allah. Yani apakah engkau tidak mau menerima tazkiyah dari Allah? Itu makna halaka ila an tazakka. Qad aflaha man tazakka juga telah berbahagia orang yang menerima pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatazakka qalu wa hadha huwal haqq. Kata mereka inilah yang benar. Fa innahu la yuflih illa man zakkahu Allah taala. Karena tidak mungkin ada seorang hamba yang mendapatkan falah kecuali orang yang Allah sucikan dia. Qalu wa hadha ikhtiyaru turjumanil Quran Ibnu Abbas. Kata mereka lagi, kelompok pertama, inilah pendapat yang dipegang oleh turjumanil Quran, penterjemah Al-Quran, sahabi yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa innahu qala fi riwayah Ali ibn Abi Talha wa Atha wal Kalbi, bahwasanya di sana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qad aflaha man zakkallahu ta'ala nafsahu. Makna ayat tadi, kata Ibnu Abbas, telah berbahagia orang yang Allah sucikan jiwanya. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Sama juga pendapatnya dengan Ibnu Abbas tadi. Telah berbahagia orang yang Allah sucikan hatinya. Demikian pendapat yang juga ikhtarahu Ibnu Jarir, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir Al-Tabari. Qalu yashhad li hadzal qaul aidan qauluhu fi awal surah. Dan yang membuktikan pendapat ini juga adalah ucapan Allah di awal suratnya. Apa itu? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa yang alhamaha? Allah. Yang mengilhamkan fajirnya dan takwanya Allah. Maka dari awalnya sudah domirnya kepada Allah semua, sampai qad aflaha man zakkaha, maka telah berbahagia orang yang Allah sucikan hatinya, sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya, karena fa'il-fa'ilnya semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu wa aydan fa innahu subhanahu wa ta'ala akhbara annahu khaliqun nafs wa sifatiha. Dan juga telah dikabarkan oleh Allah bahwa Allah lah yang menciptakan jiwa dan juga yang menciptakan sifat-sifatnya. Menciptakan jiwa manusia dan menciptakan pula sifat-sifatnya, jelek dan baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan yang baik, Allah ilhamkan yang jelek kepada mereka secara qadran, secara takdir. Wa dzalika huwa ma'na taswiyah. Qala ashabul qaulil akhar. Sekarang kita dengarkan pendapat yang kedua. Walaupun pendapat pertama sepertinya kuat, tetapi dengarkan dulu pendapat yang kedua. Qala ashabul qaulil akhar. Dan berkata para pemilik pendapat yang lain, zahirul kalam wa nazmuhu sahih yaqtadi an ya'ud ad-dhamir ala man
Ay aflaha man zakka nafsahu. Dilihat dari zahir kalamnya, dari susunan kalimatnya yang benar adalah bahwa dhamir itu kembalinya kepada man. Qad aflaha man zakkaha. Ay aflaha man zakka nafsahu, yakni telah berbahagia seorang yang membersihkan dirinya. Hadza huwal mafhumul mutabadir ilal fahm. Inilah yang zahir, yang langsung bisa dipaham secara zahirnya. Bal la yakadu yufham ghairuh, bahkan hampir tidak bisa dipaham kecuali itu. Dan hukum asal ucapan adalah zahirnya, tidak keluar dari zahirnya kecuali kalau ada musawwir, ada alasan-alasan atau ada qarinah-qarinah atau ada dalil-dalil lain, dalil kharij yang menariknya kepada selain zahirnya. Adapun zahirnya qad aflaha man zakkaha, tidak disebut lafal jalalah di sana dan tidak pula disebutkan sebelumnya, dan yang namanya dhamir kembali kepada yang sebelumnya telah disebut. Sedangkan dalam kalimat tadi tidak ada yang telah disebut sebelumnya kecuali man. Qad aflaha man zakkaha. Masa kembali kepada yang tidak disebut? Kembali yang nyata disebut di situ, yaitu man. Ini zahirul kalam yang dikatakan bal la yakad yufham ghairu, hampir tidak dipaham kecuali itu. Kama idza qulta, sebagaimana kalau engkau katakan hadhihi jariyatun qad rabiha man ishtaraha, ini adalah budak, sungguh telah berbahagia orang yang membelinya. Kira-kira mannya kembali apa? Domainnya kembali kemana? Telah berbahagia orang yang membelinya. Orang yang membelinya. Siapa yang membeli? Ya orang tadi. Otomatis man zakah ya kembali kepada man. Wasalah qala qad sa'ida man sallaha. Ini adalah salat yang telah berbahagia orang yang mengerjakannya. Kembalinya kepada man. Kembalinya kemana? Ke man. Wa dhalatun qad khaba man awaha. Ini adalah dhalah yang sungguh telah rugi orang yang melindunginya. Pelarian yang sungguh telah rugi orang yang melindunginya. Wa nadhairu dzalik. Semua kalimat-kalimat tadi dhamirnya kembali kepada man. Ishtaraha, ishtara fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi. Ila aina ya'ud? Kemana kembalinya? Kepada man. Man ishtaraha. Demikian pula qad sa'ida man sallaha. Sallaha, salla, dia adalah fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi. Kemana kembalinya? Kembalinya kepada man. Sama juga man zakkaha, kembali kepada man. Qalu, mereka berkata, golongan kedua sekarang, wan nafsu muannasah, jiwa itu muannas. Falau 'ada ad-dhamir 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala lakana wajhul kalam qad aflahat nafsan atau nafsun zakkaha. Mestinya qad aflahat, kalau saja yang dimaksud itu adalah jiwa, man di sana adalah jiwa, mestinya qad aflahat karena jiwa muannas. Qad aflahat nafsun zakkaha Allah, berarti qad aflahat man zakkaha. Au aflahat man zakkaha liwuqu'i man 'ala nafs, karena man di sana adalah kepada jiwa kembalinya. Qalu wa in jaza tafrighul fi'l min ats-ta'i li ajli lafadh, walaupun boleh disebutkan secara mudzakkar karena melihat lafadznya man, kama taqul, sebagaimana diucapkan tadi, qad aflaha man qamat minkun, fadzaka haitsu la yaqa ishtibahun wal iltibas. Itu kalau tidak ada kesamaran dan kekaburan iltibas. Kalau ada kekaburan, ini kemana? Maka harus jelas muannas dan mudzakarnya, tidak yura'il lafadh. Fa idza waqal ishtibah lam yakun buddun min dzikri ma yuziluhu. Kalau terjadi kesamaran, kekaburan, maka lam yakun buddun, harus disebutkan di sana mudzakkar atau muannas. Dan Al-Qur'an adalah kalimat-kalimat sempurna, tidak mungkin membiarkan ada iltibas, tidak mungkin membiarkan ada kekaburan. Qalu wa man mausulah bima'na alladhi, dan di sana man mausulah bermakna alladhi. Walau qila qad aflaha alladhi zakkaha Allah lam yakun jaizan, maka tidak tepat. Qad aflaha alladhi zakkaha Allah, bagaimana maknanya? Telah berbahagia yang Allah sucikan dia. Lam yakun jaizan, demikian tidak diperbolehkan dalam bahasa Arab.
Kenapa? Li'audid dhamir al-mu'annas 'ala alladhi. Karena dhamir mu'annas tadi kembalinya kepada alladhi. Sedangkan alladhi huwa mudzakkar, dia mudzakkar. Qala wa huwa subhanahu wa ta'ala qad nasabahu atau nasbat al-falah ila sahibin nafs idza zakka nafsahu. Maka yang tepat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan, falah, kepada orang yang memiliki jiwa yang dia mensucikan jiwanya. Maka mannya kepada orang, sedangkan dhamirnya kepada jiwa. Walihada farighal fi'l min at-ta', oleh karena itulah fi'ilnya tidak ada ta'nya tetapi disebutkan secara mudzakkar. Wa ata biman, dan didatangkan dengan man allati hiya bima'na alladhi, wa hadha alladhi alaihi jumhur al-mufassirin. Dan pendapat kedua inilah yang dipegang oleh kebanyakan para ahli tafsir, hatta ashab Ibnu Abbas, termasuk di dalamnya adalah para murid-muridnya Ibnu Abbas berpendapat seperti ini. Di antaranya Qatadah. Qala Qatadah qad aflaha man zakkaha, maknanya man amila khairan wa zakkaha bi ta'atillahi azza wa jalla. Kata Qatadah bahwasanya makna ayat ini adalah siapa yang beramal kebaikan, telah berbahagia orang yang beramal kebaikan dan mensucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Berarti siapa yang mensucikan atau berupaya untuk mensucikan dirinya. Wa qala aidan qad aflaha man zakka nafsahu bi'amalin salih, dan juga berkata Qatadah, sungguh telah berbahagia orang yang zakka nafsahu bi'amalin salih, seorang yang mensucikan dirinya dengan amalan salih. Demikian pula berkata Al-Hasan, qad aflaha man zakka nafsahu fa aslahaha wa hamalaha ala ta'atillah. Demikian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sungguh telah berbahagia siapa yang mensucikan dirinya dan memperbaiki dirinya dan membawa dirinya untuk taat kepada Allah. Semuanya kembali kepada orangnya. Wa qad khaba man ahlakaha wa hamalaha ala ma'siyatillah, dan telah merugi orang yang membinasakan jiwanya sendiri, yaitu membawanya kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Berkata pula Ibnu Qutaibah, yuridu aflaha man zakka nafsahu, dimaukan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang yang mensucikan dirinya, ainamaha wa a'laha bitta'ah, yakni mengembangkan hatinya, menjadikan tinggi hatinya dengan ketaatan pada Allah, dengan kebaikan, dengan sedekah, wastina'il ma'ruf, dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Demikian azakumullah pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, azakumullah, kelihatannya sama-sama Masya Allah kuatnya, hujahnya, dua-duanya tidak salah secara makna, tidak salah secara makna. yakni memang jiwa itu akan menjadi baik, menjadi bersih dengan qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan asbab. Allah akan menakdirkan kebaikan kepada orang yang berupaya untuk berbuat baik. Allah akan mensucikan hati seseorang yang orang itu berupaya untuk mensucikan dirinya. Sehingga harus ada dari dua sisi. Kalau dari sisi usaha, maka berbahagialah hamba yang berupaya dan berusaha untuk mensucikan dirinya. Tapi dari sisi takdir, tentunya tidak akan ada yang bisa selamat kecuali yang Allah sucikan hatinya. Sehingga klop antara keduanya, bahwa siapa yang akan bisa mendapatkan falah, kebahagiaan dari Allah, adalah orang yang zakka nafsahu. Dan siapa yang mendapatkan keberhasilan adalah orang-orang yang telah berupaya dengan ketaatan kepada Allah. Baik, kalau ditanya siapa yang menentukan dia menjadi suci, Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mensucikannya, Allah lah yang menakdirkannya, Allah lah Subhanahu wa taala yang kita memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantulkan suara-suara indah dari Murattal Quraniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin
والشفع والوتر والليل إذا